Tuhan Yesus, aku berdoa kepada Tuhan, terima kasih untuk saat yang baik, untuk satu perkenan, satu kemurahan Tuhan, di mana kita boleh berbicara tentang hidup sehat di dalam Tuhan. Layakkanlah hamba ini dan urap yang mendengar, biarlah yang kami bicarakan ini hanyalah dari Tuhan, yang siap disembuhkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Oke, bersyukur saudara, kita hari ini akan berbicara atau kita akan belajar bersama tentang COVID-19 ya, sebagai seorang ahli kesehatan yang sehari-harinya mengatur gizi pasien. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kita semua secara alkitabiah dan ilmu pengetahuan. Jadi seri-seri khotbah saya selalu diawali dengan alkitabiah, setelah itu baru ilmu pengetahuan. Jadi judul hari ini adalah What Does the Bible Say About COVID-19? Apa yang Alkitab katakan tentang COVID-19? Nah, sekarang kan kita mulai ya, sebelum kita berbicara soal COVID-19 secara ilmu pengetahuan, apakah dia virus atau bakteri dan yang lain-lainnya, kita sekarang akan berbicara dulu tentang COVID-19 secara alkitabiah. Secara spesifik, sebelum saya menyampaikan tentang si virus ini, kita akan belajar bersama soal kesembuhan dulu. Karena ingat, jangan fokus kepada badainya, tapi kepada pertolongan Tuhan dalam badai itu. Seringkali kita selalu fokus kepada bebannya, tetapi bukan pertolongan. Saya tahu dosa itu ada, saya tahu ya setan itu ada, tapi saya mau lebih tahu Yesus itu ada. Jadi konsen kita harus kepada Yesus. Karena Anda ingat, Petrus itu bisa berjalan di atas air kalau dia lihat Petrus. Tapi dia akan tenggelam lagi kalau dia nggak lihat Petrus. Walaupun sesaat dia mendengar salah satu berita, dia akan tenggelam. Saudara harus tahu hidup kita bukan dari mendengar sesuatu, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Kalau yang terlihat belum menyenangkan Anda, kalau kondisi yang didengar belum menyenangkan telingamu, kau harus tahu sukacitamu karena kau punya Tuhan. Filipi mengatakan, bersukacitalah karena Tuhan. Bukan karena berita baik, bukan karena ditemukan apapun, tetapi karena Yesus masih beserta Anda. Sehingga kita bisa cerita, walaupun 1000 rebah sebelah sisi kita, maksudnya apa? Maksudnya COVID-19-nya masih ada di sebelah kiri, membunuh 1000 orang. Walaupun 10.000 di sebelah kanan kita, dia ada di sebelah kanan, karena dia mampu membunuh orang 10.000 di sebelah kanan kita, tapi itu tidak pernah bisa menimpa kita. Yang setuju katakan amin. Karena apa saudara? Di saat ada badai, pasti ada Tuhan. Di saat ada COVID-19, ada kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Saya percaya, saya percaya. Katakan sebelah kirimu atau sebelah kananmu kalau engkau menonton dengan orang lain. Sebelah kiri kita ada Tuhan, sebelah kanan kita ada Tuhan. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang dulu menolong kita, pasti menolong kita sekarang. Kenapa sih Pak Yo? Kalau dia ada di sebelah kiri kita, kita nggak bisa mati. Karena tadi udah ada lagunya. Boleh saya nyanyikan buat Anda? Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Saudara, apa yang Anda takutkan kalau sebelah kirimu ada Tuhan? Walaupun ada virus, ada penciptanya. Nah, sekarang kita lihat kemampuan Tuhan Yesus membunuh COVID-19 secara alkitabiah, secara ayat. Ya, oke ya. Sekarang kita belajar dulu. Saya akan ceritakan dulu soal kesembuhan dulu. Secara global ya, kesembuhan secara global. Kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kita akan bandingkan di zaman sebelum Yesus hadir dan setelah Yesus hadir. Ya, kalau kita belajar timeline disease, tesis saya tentang belajar ini ya, dan disertasi saya nanti ini juga akan menekankan ke ini tentang kesembuhan, ya, tentang kesehatan sebagai seorang ahli kesehatan. Saya menulis banyak buku kesehatan secara sekuler, tapi juga saya menulis secara buku rohani. Anda bisa cari Sehat ala Surga atau Nutrisi dan Alkitab ya, itu membahas ini detail.
Kalau kita lihat di Bilangan 5 ayat 2, Bilangan 5 ayat 2, saya akan bacakan buat saudara. Perintahkanlah kepada orang Israel semua orang sakit kusta, kusta yang pertama, semua orang yang mengeluarkan lelehan darah, yang kedua, lalu yang menyentuh orang mayat harus meninggalkan tempat perkemahan untuk diasingkan. Bahasa kerennya sekarang dikarantina. Yang pertama apa? Penyakit yang menular. Kusta itu penyakit yang menular, saudara. Yang kedua apa? Penyakit yang melelehkan darah. Satu jenis penyakit yang aneh. Ya, kalau kita kategorikan ya kanker lah kalau sekarang ya. Lalu tentang protokol memegang orang mayat. Disuruh meninggalkan tempat perkemahan atau dikarantina. Ini zamannya belum ada Yesus. Ya, zamannya belum ada Yesus itu yang nilai harus Musa, Harun, dan orang-orang hebat-hebat itu. Tapi kalau kita bandingkan zamannya Yesus, Markus 1 ayat 40 sampai 45, mungkin Anda nggak usah baca, dicatat aja ya. Markus 1 ayat 40 sampai 45 itu menceritakan tentang orang kusta yang disembuhkan Yesus. Praise the Lord. Jadi waktu zamannya Musa, hamba Tuhan itu, maka kusta, penyakit yang menular seperti COVID-19 ini harus diasingkan. Tetapi sejak ada Yesus, penyakit menular itu disembuhkan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, saudara. Yes, punya Yesus yang bisa mematakan penyakit menular. Nah, tadi dikatakan juga orang yang melelehkan darah juga harus diasingkan zamannya Musa. Tapi kalau Anda belajar di Markus 5 ayat 25 sampai 34, ada seorang wanita 12 tahun yang melelehkan darah. Anda pasti dengar yang terkenal dengan kata-katanya begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Nah, ini saudara. Ternyata di mana dikatakan perempuan 12 tahun itu sudah kehabisan uang. Jadi penyakit ini penyakit apa? Penyakit yang mewakili uang sudah nggak bisa obatin. Lalu para medis angkat tangan, ya sampai habis uangnya. Penyakit seperti kanker, tumor, mungkin COVID-19 ini yang sudah angkat tangan medis masih kalah sama Tuhan Yesus kita. Praise the Lord. Bahkan dikatakan orang najis mayat pun disingkirkan, sedangkan Yesus dalam Yohanes 11 membangkitkan Lazarus. Jadi saudara tahu, kusta, penyakit menular, penyakit yang tidak ada obatnya, itu kalah sama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, saudara. Ini pengharapan, berita keselamatan yang sebelum saya ajarkan soal COVID-19 yang mematikan, kita belajar dulu tentang kemampuan Tuhan Yesus kita. Ya, karena pengharapan itu sungguh ada dan masa depan itu, ya, pengharapan tidak sia-sia dan pengharapan itu sungguh ada, saudara. Ya, itu firman Tuhan. Karena itu pengharapan harus saya jelaskan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak Yohanes, itu kan masalah kesembuhan total. Ya, kita bahaskan, what does the Bible say about COVID-19? Jadi ada ke ayat spesifik yang membuat kita ini lebih tenang gitu ya, bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan COVID-19. Sekarang kita belajar lagi perbandingkan dari zamannya hamba itu dan anak ya. Yesus sebagai anak Allah dan dibandingkan dengan hamba Allah, ya, hamba Tuhan dan anak Tuhan. Yesus mewakili kita sekarang, anak Tuhan, dan itu adalah hamba-hamba, ya. Anda harus tahu bahwa COVID-19 ini menyerang paru-paru, ya, menyerang paru-paru, jadi memang harus spesifik. Saya akan bukakan ayat soal paru-paru. Mazmur 106 ayat 15. Mazmur 106 ayat 15 ini Daud, ya. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan ditatangkannya penyakit paru-paru. Jadi penyakit paru-paru itu sudah ada. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Penyakit paru-paru itu pneumonia dan macam-macam. Salah satunya COVID-19 ini tempat parkirnya di paru-paru. Jadi paru-paru Anda ada dua, terus di dalamnya ada namanya alveoli. Itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti itu pertukarannya sebenarnya bukan mulut, ini hanya corongnya. Pertukarannya di dalam paru-paru. Karena itu kalau sudah kena COVID-19, ciri-cirinya bukan cuma batuk, kering saja, demam, dan tidak bisa nafas. Itu ciri-ciri COVID-19. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, adakah ciri-ciri penyakit seperti itu yang paru-parunya sudah disebutkan. Sekarang saya sebutkan Ulangan 28 ayat 22. Ya. Ulangan 28 ayat 22.
Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering. Nah, ini sudah ada, saudara. Batuk kering. Dalam Alkitab sudah dicatat itu. Jadi kalau batuk basah bukan ya. Demam, demam kepilau dan radang kekiringan hama atau binatang mikrobiologi ya bahasa sekarang. Jadi sudah dibahas tentang virus mikrobiologi yang menghasilkan batuk kering dan demam kepilau. Demam di atas 38 ya. Lalu lebih spesifik lagi ayat Imamat 26 ayat 16. Imamat 26 ayat 16. Aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam. Saudara, jadi jelas sekali, batuk kering dan demam, ciri-ciri COVID-19 sudah ada di zaman perjanjian lama. Nah, tetapi sekarang kita bahas soal Yesus. Ingat ya, sejak ada Yesus, semua jadi berubah. Kita lihat spesifik Yesus dan demam. Nah, gitu ya. Kalau bisa kita bikin judul itu ya, Yesus dan demam. Yohanes 4 ayat 52. Ayatnya jelas. Kepala perwira itu bertanya kepada pegawainya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Kalau Anda baca ayat 53, nanti dia ingat-ingat. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya begini, nanti kalau Anda baca ya di Yohanes 4 ayat 52. Ceritanya begini ceritanya. Ada perwira, anaknya mau mati, sampai mau mati, lalu dia pergi mencari Yesus. Waktu dia mencari Yesus, tiba-tiba dia bilang, Tuhan Yesus, anak saya mau mati. Lalu Yesus bicara begini, jangan takut, pulanglah, anakmu tidak mati. Akhirnya dia santai pulang. Besoknya di tengah jalan, karena perjalanan jauh ya itu ya, lalu dia ketemu pegawainya, Tuhan, anakmu sembuh. Lalu dia tanya, tadi ayat 52 ya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawabnya jam 1, demamnya hilang. Katakan demam. Nah, dia lalu ingat-ingat, itu kan jamnya waktu Yesus bilang, waktu itu Yesus bilang gitu, bahwa anakku sembuh, gitu, ayat 53-nya gitu ya. Nah, ternyata saudara, demam takut sama Tuhan Yesus. Praise the Lord. Nanti kalau anakmu demam, harus berbicara yang ingin dilihat, bukan yang terlihat ya. Kalau terlihat demam, ingat, iman itu bicara yang ingin dilihat. Dalam nama Yesus, demam ini hilang, dan terjadilah sesuai imanmu. Ya. Ayat yang kedua, Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Lukas 4 ayat 39 sampai 38 sampai 39 ya. Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Saya bacakan, adapun ibu mertua Simon demam keras. Nah, ini ya, demam keras ya. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia, menolong mertuanya. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, di mertua itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu meninggalkan dia. Ya, jadi demam-demam ini harus dihardik. Tuhan Yesus kita itu ya, tidak hanya bisa meredakan ya, menghardik badai, badainya diam. Diam, badainya diam. Lalu dia juga pernah bicara sama demam. Demam, diam kamu, pergi kamu. Demamnya ibu mertuanya Petrus sembuh. Kenapa sih badai dan demam ini nurut sama Yesus? Karena mereka tahu siapa pencipta mereka. Adalah Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara diberkati, sudah terbukti secara 2 ayat ya. Yesus tidak kalah sama demam. Lalu apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda khawatirkan? Tuhan itu loh yang meredakan badai. Dia bilang, jangan kamu khawatir. Saudara, secara ilmu, khawatir itu menurunkan imunitas. Ketika Anda takut, keluar hormon kortisol. Maka kortisol membuat sel darah putih, leukosit sebagai pasukan perang untuk menghilangkan demam yang ciptaannya Tuhan Yesus itu tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, kalau Anda menonton dengan orang lain di sebelahmu, katakan, jangan khawatir, jangan takut. Ya, lebih baik takut sama Yesus. Ya, oke. Tapi masih ada yang tanya sama saya, Pak Yohanes itu kan Yesus, Pak Yohanes. Ada nggak setelah Yesus, orang yang cinta Tuhan Yesus bisa meredakan demam? Oh, bisa, ada ayatnya ya. Kita baca di Kisah Rasul 28 ayat 8. Kisah Rasul 28 ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam.
Lalu Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Praise the Lord. Paulus itu seperti kita. Ya, dia itu orang yang cinta Yesus. Seperti kita cinta Yesus. Ternyata orang yang cinta Yesus menerima Roh Kudus dan kembali berkuasa. Katakanlah kuasa ya. Oke, ya, itu ayat firman Tuhan. Janji Tuhan buat kita. Di Matius 10 ayat 8, sembuhkan orang sakit dan bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Jadi itu tanda-tandanya kita orang benar. Dan janji kedua untuk zaman sekarang adalah 1 Petrus 2:24, bilur-bilurnya telah sembuh. Bukan sudah sembuh, telah sembuh. Jadi setiap malam, setiap pagi kita harus mengatakan kita telah dibebaskan dari COVID-19. Bukan akan dibebaskan, sudah dibebaskan. Dalam nama Yesus yang setuju, katakan amin. Ya, itu firman Tuhan. Waktu kita tidak banyak lagi, kita akan membahas dari sisi ilmu pengetahuan seperti janji saya tadi. Penyakit COVID-19 ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, secara ilmu pengetahuan itu tidak sulit. Sulitnya itu ketika pasien punya penyakit bawaan. Karena itu nanti 3 penyakit secara ilmu ya ini ya. Secara iman tadi kan Anda sudah tahu ya, pokoknya pasti sembuh ya, sudah sembuh ya. Sekarang kita bahas secara ilmu pengetahuan, yaitu tentang diabetes, darah tinggi, dan stroke jantung. Itu 3 penyakit bawaan yang membuat pasien COVID-19 kesulitan ditolong. Ya. Sekarang kita akan bahas dulu soal COVID-19 ini apa. Jadi secara ilmu ada patogen. Patogen itu apa? Adalah mikrobiologi, sesuatu binatang yang tidak tampak tapi ada. Itu dikategorikan jadi 4 yang memusuhi manusia dari luar tubuh. Yang pertama adalah jamur, ya, jamur. Yang pertama jamur, yang kedua parasit jenisnya, yang ketiga namanya virus, yang keempat namanya apa? Bakteri. Nah, COVID-19 termasuk yang virus ini. Jadi virus ini nggak bisa mati, dia akan pindah-pindah. Kalau Anda pernah lihat film Alien ya, dia masuk dalam tubuh manusia, lalu setelah manusia mati, dia pindah lagi ke tubuh yang lain. Tapi intinya satu, bahwa dia kalah sama Tuhan Yesus. Praise the Lord, ya. Oke. Firman Tuhan mengatakan Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap. Nah, ayat ini apa hubungannya dengan COVID-19? Di sini ada sandi rahasia tentang keberadaan COVID-19. Berkuasalah, ya, katakanlah kuasa. Tapi kan kita dosa, kita sudah tidak berkuasa. Tapi kalau Anda baca di Roma 5 ayat 17, karena Adam kita jatuh dosa, tapi lebih benar lagi karena Yesus kita dibenarkan dan kembali hidup berkuasa. Katakan berkuasa. Saya akan bahas soal hidup berkuasa. Jadi kita kembali berkuasa. Kalau Anda tidak berkuasa atas binatang itu masuk ke radang leher Anda dan radang tenggorokan. Tapi kalau Anda berkuasa, Anda bisa lakukan bakteri-bakteri itu jadi pekerjaan yang lebih baik. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Saudara tahu ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut itu ya, kalau kita berkuasa, kita bisa tahu di situ ada namanya vitamin A, retinol. Di situ ada namanya omega 3. Omega 3 ada 2 loh. Yang satu DHA, docosahexaenoid acid, bagus buat otak. Yang satu EPA, eicosapentaenoid acid, 20,5 kimianya. Ya, tanda kimianya itu bagus buat jantung. Itu kalau kita berkuasa, nggak terlalu penuh. Kalau kuasa kita penuh, kita bukan cuma tahu apa yang baik di dalam situ. Sesuatu yang harus dihindarin. Namanya salmonella. Bakteri, binatang di dalam binatang. Jadi Tuhan pernah ciptakan binatang dengan kekompleksannya. Kalau Anda tidak tahu, bukan berarti Tuhan salah, tetapi Anda butuh hikmat untuk mengerti. Karena itu kita sekolah di mikrobiologi pangan, kita tahu bahwa hewan di laut penuh dengan salmonella. Ya. Terus dia juga berkata bahwa kuasailah burung-burung di udara. Anda tahu burung-burung di udara, unggas, banyak vitaminnya, proteinnya bagus, argininnya ya, bagus. Tapi Anda harus tahu, di situ ada flu burung, ada virus di situ. Saudara tahu sekarang, waktu Tuhan suruh kita berkuasa, supaya kita tidak dikuasai oleh COVID-19. Oke ya, tadi Anda ngerti, patogen ada 4. Yang pertama adalah jamur, parasit, virus, dan bakteri. Sekarang kita akan belajar bahwa, ingat, iman itu mendapatkan sesuatu, hikmat itu mengelola sesuatu. Iman itu bekerja dengan merubah sesuatu, penyakit disembuhkan. Yang setuju katakan amin.
Tapi hikmat itu memutuskan cara berpikir kita yang salah, cara hidup, merubah cara hidup kita. Petrus mengatakan apa? Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, seringkali kita bingung ini ya, toh. Sudah disembuhkan Tuhan, sakit lagi, karena nggak ada cara untuk merawatnya. Jadi ingat, merawat Taman Eden, itu Tuhan yang kasih Taman Eden, tugas Adam mengelolanya. Maksudnya apa? Kalau Tuhan kasih kita keluarga, tugas kita adalah mengelola keluarga kita. Pakai iman, bukan. Iman untuk mendapatkan istri yang baik, suami yang baik. Tapi setelah dapat, butuh hikmat. Dikatakan, mengisi rumah dengan hikmat dan pengetahuan. Itu nanti Anda baca di Amsal ya. Jadi sebenarnya konsepnya membangun rumah tangga itu, iman itu Tuhan menyelesaikannya, tapi untuk melakukannya, itu pakai hikmat. Nah, hikmat yang akan saya ajarkan adalah faktor resiko. Ingat, orang Kristen diracun tidak bisa mati, tapi jangan minum racun. Jadi jangan cobai Tuhan Allahmu. Sekarang kita belajar soal faktor resiko. Jadi kita tahu siapa saja yang punya kena faktor resiko kena COVID-19. Yang pertama, tidak olahraga. Orang yang tidak olahraga cenderung sel darah putihnya tidak aktif. Walaupun ada yang olahraga, tapi kok sakit? Karena salah makan. Jadi faktor pertama tetap tidak olahraga. Olahraga bisa membantu mengeluarkan virus-virus bakteri karena pernafasan waktu kita terengah-engah itu. Olahraga juga bisa membuat white blood cell, sel darah putih lebih aktif. Lalu, diet yang buruk ini juga pengaruh. Ingat ya, pokoknya sama saja. Jangan minum manis malam hari, jangan makan buah malam hari, karena beberapa yang manis malam hari ketika diminum bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Lalu diet yang buruk yang lainnya adalah makan jeroan. Anda harus tahu bahwa lemak-lemak jenuh ini akan membuat kapiler Anda buntu ya, tersumbat ya, vena. Nanti Anda nggak kena COVID tapi kena serangan jantung. Lalu tidur yang tidak berkualitas. Kita belajar saudara, ternyata daya tahan tubuh manusia ini diciptakan saat kita tidur. Ya, yang paling efektif. Jadi nanti ada tahapan tidur namanya deep sleep. Di situ ternyata kita akan ada namanya menghasilkan sel-sel darah baru, termasuk salah satunya sel darah putih ya. Karena itu kalau kurang tidur pasti gampang sakit. Anak-anak kita aja kalau kurang tidur, besoknya pasti gampang flu. Jadi yang pertama tidak olahraga, yang kedua diet yang buruk, ketiga tidur tidak berkualitas, ya. Yang ketiga itu ya. Yang keempat penyakit bawaan. Tadi yang saya katakan diabetes, sakit jantung, ya. Lalu macam-macam ya. Itu salah satu, stroke juga bawaan. Darah tinggi terutama ya. Bagaimana nutrisinya? Contohnya apel 1 dan buncis 2 di jus itu bisa bagus buat diabetes. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya Anda bisa kunjungin YouTube saya, Yohanes Sunardi TV. Yohanes Sunardi TV, lalu diketik diabetes. Nanti Anda akan dibahas, ya, dibantu tentang membahas tentang diabetes, tentang darah tinggi, ketik aja darah tinggi. Mau olahraga, free, semua di sana. Ya, karena Anda yang tidak bisa fitness, bisa olahraga di rumah, sudah saya kasih panduan di sana, free. Ya, free. Atau buku-buku saya soal yang terbaru tentang COVID-19, yaitu nutrisi dan imunitas. Itu jus-jusnya ada, ya. Lalu, saudara, kita belajar faktor risiko berikutnya adalah stres berlebihan. Saudara tahu, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ketika saudara stres, maka tubuh mengeluarkan kortisol. Nah, kortisol ini bisa menekan daya tahan tubuh sehingga tidak bekerja lebih efektif lagi. Karena itu, ayat firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira. Anda tahu apa tulisannya? Adalah obat. Nah, maksudnya apa? Ternyata waktu kita senang, waktu tertawa, misalnya gini, oleh Tuhan, terima kasih Tuhan. Waktu seperti itu, tubuh Anda menghasilkan namanya endorfin. Apakah endorfin? Endorfin punya kekuatan menstimulasi rasa sakit untuk hilang 200 lebih kuat daripada morfin. Dan itu terjadi ketika Anda tersenyum gembira. Tapi ingat, jangan gembira karena berita. Waktu beritanya salah, Anda sedih lagi. Gembira karena keluarga. Waktu keluarganya Anda ada, Anda sedih lagi. Gembira karena apa? Kesehatan. Ketika sakit, tidak gembira lagi. Jadi perintahnya Tuhan jelas, Filipi 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sehingga sukacitamu penuh. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau dulu dia menolong saudara, sekarang menolong saudara. Bahkan ke depan menolong saudara. Lagunya juga sudah jelas.
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah berubah, saudara. Ya, bahkan soal COVID-19 ini ya, ini saya tutup dengan cerita ini ya. Kan, saudara, ada beberapa teman medis yang bilang, Pak Yohanes ini beda. Kalau yang bikin pilek batuk dulu itu kan rhinovirus, gampang. Yang sekarang ini kan COVID-19, corona. Jadi Tuhan kasih ingatkan saya kepada Daud. Dulu waktu Daud ketemu kuku-kukunya, kakak-kakaknya, dan Saul melarang dia perang dengan Goliat, dia bilang, tetapi Tuhan dulu pernah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Terus kakak-kakaknya dan Saul bilang, beda, ini Goliat. Kami aja tidak berani. Tetapi Daud berkata dengan roh Tuhan di dalam hidupnya. Dia bilang apa? Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang itu akan melepaskan aku dari Goliat ini juga. Saudara tahu maksudnya apa? Kalau saudara berharap dulu yang melepaskan Anda, ya Anda bisa kalah dengan yang lebih kuat. Tapi kalau dulu Anda mengakui bahwa Anda pernah melewati masa-masa susah itu dengan Tuhan, Tuhan yang nggak pernah berubah, yang dulu pernah menolong saudara, masih akan menolong saudara sekarang. Dan ke depan masih akan menolong saudara. Praise the Lord. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Karena itu sekarang kita bisa berkata begini, Tuhan yang melepaskan aku dari batuk zaman kecil itu, akan bisa menyembuhkan aku dari batuk COVID-19 ini. Ya, oke. Saya harapkan saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saya akan tutup dengan membahas yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Tidak berolahraga, lalu diet yang buruk, tidur tidak berkualitas, lalu penyakit bawaan, dan stres berlebihan. Yang paling terakhir adalah mengabaikan protokol. Saudara, supaya menjadi hikmat buat saudara, tentang protokol, ya, jaga jarak, ya, lalu tentang apa? Tentang pakai masker. Saya akan ceritakan sesuatu sedikit ya tentang hikmat. Saudara, ketika Yusuf punya iman untuk diselamatkan, maksudnya dia percaya Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan tuh, ingat ya, waktu Yusuf, Maria sama Yesus itu, Yesus mau dibunuh sama Herodes, ingat cerita itu ya, cerita Natal? Kan sebenarnya cerita paling gampang adalah ketika Tuhan bisa bunuh Herodes. Tapi Tuhan itu repot-repot kirim Gabriel untuk bicara sama Yusuf lewat mimpi. Dia bilang ini, bahwa anakmu dan istrimu berangkat ke Mesir untuk diselamatkan. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa pakai hikmat untuk menuntun engkau ke keselamatan. Nanti Anda baca di 2 Timotius ya, 3:15. Kau dari kecil sudah tahu kitab suci yang menuntun kamu ya untuk keselamatan. Apa hikmat? Memberi kamu hikmat untuk menuntun kamu keselamatan oleh iman. Jadi iman dan hikmat kerjasama ya. Nah, akhirnya dia ke Mesir dan selamat. Itu contoh salah satu bahwa Tuhan bisa pakai hikmat menuntun untuk menuju keselamatan. Bukan menghilangkan Herodesnya, tapi Tuhan lebih tertarik merubah cara berpikirmu untuk diselamatkan. Nah, saya harapkan Anda ngerti ya, setiap hari kita berdoa supaya pemerintah ini dikasih hikmat gitu. Sekarang pemerintah kasih hikmat kita untuk pakai masker, dan kita harus belajar itu, taat. Tuhan Yesus mengatakan apa? Hidup lebih penting daripada apa yang kamu pakai. Jadi sebenarnya pakai masker sama hidup lebih penting hidup. Tapi karena Anda hidup, Anda harus pakai masker supaya bisa menjaga hidup yang diberi oleh Tuhan. Tidak ada perbuatan yang menyelamatkan kita, saudara. Orang badminton juga bisa stroke, jaga makan sayur juga bisa kena kanker. Ya, sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan jaga kota. Kita beda, kita ini percaya mendapat sesuatu dengan iman, lalu pakai hikmat untuk mengelolanya. Tadi yang saya katakan di awal ya. Jadi anak-anak yang bikin ujian, anak Tuhan dan bukan anak Tuhan beda. Kalau anak Tuhan, kenapa bikin ujian? Karena pasti lulus. Para bisnismen, kenapa kau buka toko? Karena pasti rame. Bukan buka toko supaya rame. Dalam Tuhan, keberhasilan pasti. Tapi apa yang kau kerjakan? Apa yang ada padamu? Tuhan selalu memakai sesuatu natural untuk kejadian supranatural. Ayo saudara, kalau kita pakai masker, itu bukan berarti kita nggak kena. Karena banyak teman-teman kita medis yang pakai, tapi kena. Jadi konsepnya apa? Tuhan, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Hidup itu lebih penting. Contoh, kalau Anda sudah dapat mobil, bagaimana Anda bisa menikmati kalau tidak belajar hikmat? Imanmu mendapatkan mobil. Tapi untuk menikmatinya pakai hikmat. Tuhan bisa pakai hikmat, kasih hikmat. Anda pernah baca tentang Tuhan Yesus waktu kecil? Dikatakan dia bertambah kuat dan penuh hikmat.
supaya Anda diberkati Tuhan dengan firman ini ya. Masker, ini hikmatnya ya. Masker itu ada ya macam-macam ya. Nanti Anda lihat di Instagram saya, Yohanes Sunardi, Yohanes_Sunardi, itu Instagram. Anda bisa lihat masker yang saya pakai untuk olahraga fitness. Saya bahas masker yang biasa aja, yang kain dan yang medis. Kalau kain itu hanya 3 jam ya. Jadi kalau Anda kerjanya 4 jam, 5 jam, Anda harus bawa 2. Yang satunya dilepas, ganti yang satu lagi. Tapi kalau yang medis bisa untuk ya bisa 8 jaman ya. Itu masker ya. Jadi pulang juga harus mandi, cuci tangan. Anda harus tahu virus ini dari lemak ya. Dari lemak. Jadi Anda paling efektif bukan hand sanitizer. Hand sanitizer itu hanya untuk melumpuhkan sementara. Anda harus cari sabun untuk mencuci tangan Anda. Itu hikmat-hikmat yang harus Anda pelajari. Bagaimana dengan makan? Hindari minum manis, hindari makan jeroan. Makan buah warna merah, kuning, oranye. Karena buah warna merah, kuning, oranye itu adalah buah yang mengandung imunostimulan. Apakah itu? Buah-buah yang mengandung fitokimia untuk meningkatkan imunitas Anda. Ya, jadi saya harapkan saudara diberkati bahwa semuanya ini benar-benar dari Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Karena kita tidak menerima roh ketakutan. Tapi roh yang membawa sukacita keselamatan dari Tuhan. Saya akan berdoa, saudara, tanpa terasa. Kita sudah 30 menit lebih. Tapi intinya satu, saya akan berdoa, taruh tanganmu di dadamu. Aku percaya Roh Kudus, aku percaya mujizat. Siapapun kamu yang melihat acara ini akan disembuhkan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kita berkata bersama-sama. Walaupun 1000 rebah sebelah sisiku karena COVID, 10.000 kananku rebah karena COVID-19, itu tidak menimpa aku. Padang Mazmur 91 ayat 10 mengatakan, malapetaka itu tidak didesain untuk aku dan seisi rumahku. Jadi saudara jangan takut, kita percaya dalam nama Yesus, satu percaya serumah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan diabetes kami disembuhkan Tuhan, sakit jantung kami disembuhkan Tuhan, dan apapun senjata yang diasah tidak akan mempan terhadap kami. Dalam nama Yesus yang percaya tidak kena COVID-19, katakan, amin. Saudara, menutup saya akan kasih sedikit cerita firman Tuhan. Nuh itu percaya kepada Tuhan. Dikatakan Ibrani 11, karena iman Nuh diselamatkan. Jadi saudara juga punya iman untuk diselamatkan, karena tanpa iman tidak ada orang yang dibenarkan. Masalahnya Tuhan yang menyelamatkan Nuh itu, Tuhan yang ngajari hikmat, bikin perahu. Detail ya, jarak-jaraknya detail. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat badai itu, Tuhan yang kasih detail supaya perahunya itu tahan menghadapi badai itu. Jadi saudara, hikmat itu akan menuntun Anda. Bayangkan kalau dia tidak nurut Tuhan. Dia percaya diselamatkan, tapi tidak bikin perahu. Tidak bisa. Jadi iman tanpa tindakan sia-sia. Jadi pakai maskermu, jaga jarakmu, suka mandi, suka cuci tangan. Tapi percaya, keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Saya percaya, firman ini akan menjadi berkat buat saudara. Salam hormat untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati.